Pengakuan Pelin bahwa ia telah mengetahui perihal penyakitnya mengagetkan Seiran. Ia pun bertanya di mana informasi itu ia dapatkan. Pelin mengatakan bahwa itu bukanlah hal penting, sebab yang terpenting ialah Seiran memberitahukan hal tersebut sendiri kepada Ferit agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Seiran beralasan ia hanya tidak ingin membuat suaminya itu sedih, terlebih ia baru saja kehilangan ayahnya. Pelin akhirnya menawarkan kepada Seiran bantuan apapun untuknya jika diperlukan. Di sisi lain, Ferit menerima semua syarat dari Tuan Zia, termasuk meninggalkan Seiran nantinya jika dirinya memiliki kekuatan melebihi kakeknya. Tapi Tuan Zia menuntut bukti, bukan hanya ucapan, dengan diawali mengundangnya pesta malam ini dengan mengajak istrinya. Setelah itu, Ferit pun menghubungi Seiran untuk memberitahukan hal ini. Dan karena kesannya mendadak, Seiran menjadi bingung apa yang sedang direncanakan suaminya itu. Sebagai sahabat, Abidin menasihati Ferit bahwa Tuan Zia tidak bisa dipercaya. Namun Ferit tetap ngeyel bahwa ia sebentar lagi akan menjadi raja. Sementara itu, Safed mencoba mengintimidasi Kaya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Safed hanyalah seorang pecundang. Datang kemudian Tarik, mengancam dengan pistolnya. Dia mengatakan bahwa peluru pistol ini pernah menembus tubuh saudaranya. Di ruangan sebelah, Tarik berbicara dengan Safed bahwa paman mereka Tayar menculik Esme. Percakapan mereka ini didengar secara samar oleh Kaya. Dan karena telah membuat kesepakatan dengan Seiran, Tarik harus melepaskan Kaya. Ketika di perjalanan, ia menghubungi Suna untuk memberitahukan kondisinya. Tidak lupa ia juga meminta istrinya itu mengecek keberadaan ibunya, sebab ia mendengar percakapan antara Tarik dan Safed menyebut nama Esme. Saat itu juga, Suna segera menghubungi ibunya yang handphonenya ternyata dipegang oleh Tayar. Dia mempersilahkan Esme untuk mengangkat telepon dari putrinya itu, hanya saja ia diancam untuk membicarakan hal-hal yang baik saja. Esme mengaku berada di rumah, hanya saja suaranya terbata-bata. Padahal saat ini ia sedang disandra oleh Tayar yang seorang psikopat. Ifakat memerintahkan jajarannya untuk menyingkirkan keponakannya sendiri secara diam-diam. Belakangan, keponakannya itu kepergok ditelepon oleh Sekhmus. Selain keduanya bersekongkol, keponakannya itu juga tahu bahwa dia sedang mengandung. Keponakannya itu mengatakan dia terlalu bodoh atau mungkin tidak beruntung berhubungan dengan semua laki-laki. Namun bukan Ifakat namanya jika ia takut dengan ancaman seperti ini. Tuan Zia mulai mempersiapkan Ferit sebagai calon raja. Dan semua akan dimulai dari aksesoris yang akan ia kenakan. Tarik mengirimkan pesan kepada Seiran untuk meminta kepastian apakah dia mau pergi bersamanya ke London demi pengobatan. Malam harinya, Seiran kaget menyaksikan penampilan baru suaminya. Ferit mengatakan jika mulai sekarang ia mendapatkan kekuatan baru. Bibi Hatice menanyakan kemana mereka akan pergi dan kenapa tidak meminta izin kepada kakeknya terlebih dahulu. Dengan nada tinggi, Ferit mengatakan jika mulai sekarang ia tidak memerlukan persetujuan siapapun dan bebas melakukan apapun. Bibi Hatice berkata apapun yang dilakukan kakeknya demi melindungi keluarganya, bahkan dia rela mengorbankan nyawanya. Ferit lantas bertanya kenapa kakeknya masih hidup. Di luar, Seiran semakin penasaran. Ia tidak memahami percakapan antara suaminya dengan Abidin. Baru pulang dari perusahaan, Ifakat justru diledek oleh Bibi Hatice dan Suna. Mereka berharap perusahaan mereka tidak bangkrut jika dipegang olehnya. Setibanya di kamar, Ifakat introspeksi diri kenapa dia selalu gagal berhubungan dengan lelaki. Ia pun kemudian teringat ketika memperdaya Sultan untuk memberikan obat anti hamil untuk Seiran. Dia pun akhirnya memutuskan untuk meminum pil penggugur kandungan, sebab dia tidak ingin melahirkan anak dari Sekhmus. Sementara itu, Latif mendapatkan informasi bahwa Ferit menghadiri undangan dari Tuan Zia dan melaporkannya kepada Halisbe. Jelas itu membuatnya sangat marah dan mempersiapkan tindakan. Kaya kembali dan langsung dipeluk oleh Suna. Ia sangat mengkhawatirkannya. Di sini pun sangat jelas bahwa Suna sangat mencintai suaminya itu. Kaya diam-diam telah menyelidiki dokter referensi dari Tarik. Hanya saja terdapat kejanggalan, dokter yang dimaksud benar-benar ada.
Dia memiliki riwayat pernah menyembuhkan penyakit seperti yang diderita Sairan. Hanya saja, Tariq tidak pernah mendaftarkan Sairan ke sana. Suna juga curhat kepada suaminya bahwa ada yang aneh ketika ia menghubungi ibunya. Tuan Zia memperkenalkan Ferit di hadapan para konglomerat Istanbul. Maksud pertemuan itu pun dikemukakan oleh Tuan Zia bahwa ia ingin menjadikan Ferit sebagai raja. Sementara itu di sisi lain, Kazim sedang kasmaran dengan Zerrin. Mereka sedang berkencan. Awalnya semua berjalan dengan normal, hingga kemudian Kazim memergoki seorang pemuda selalu memperhatikan Zerrin. Tiba-tiba Suna menghubungi, menanyakan keberadaan ibunya, hanya saja ayahnya tidak tahu. Zerrin pun bernyanyi untuk menghibur diri, dan pemuda yang tadi memperhatikannya bersorak memujinya. Merasa terhina, Kazim pun mendatangi pemuda itu lalu memukulnya. Keributan tidak terhindarkan hingga pihak restoran mengusir mereka berdua. Keduanya kemudian saling menyalahkan dan saling menampar. Zerrin pun merasa muak karena diperlakukan tidak semestinya. Mereka pun sepakat untuk putus. Kazim kemudian menghubungi Mazlum, namun nomornya tidak aktif. Tuan Zia menginginkan pertemuan yang tertutup dengan para konglomerat Turki. Sairan penasaran dengan apa yang dibicarakan di pertemuan ini. Lagi pula, ia tidak merasa nyaman dengan para istri-istri konglomerat. Tuan Zia memperkenalkan Ferit sebagai pengganti kakeknya. Dia yang akan dijadikan ketua dalam proyek yang sudah ia siapkan. Kazim tiba di rumah dalam keadaan mabuk dan terus memanggil nama istrinya, namun tidak ada jawaban. Sementara itu, Suna meminta bantuan bibinya untuk menghubungi ayahnya. Kazim justru berbicara ngelantur, namun yang jelas Esme tidak berada di situ. Sairan memata-matai pertemuan Ferit, lalu melaporkannya kepada Halisbe. Dalam pertemuan tersebut, ada satu konglomerat yang tidak setuju dengan rencana Tuan Zia. Menurutnya, Ferit adalah orang baru dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang itu pun akhirnya dikeluarkan paksa, namun sempat melepaskan tembakan. Sairan yang khawatir langsung mendatangi Ferit. Sairan akhirnya dibawa keluar karena dianggap bikin malu. Ferit menegaskan bahwa kejadian seperti itu sudah biasa. Halisbe datang dan menyuruh Abidin mengantarkan Sairan pulang. Pertemuan tertutup itu sendiri akhirnya dihentikan oleh Halisbe. Halisbe sangat marah terutama kepada Tuan Zia karena dianggap telah mempengaruhi cucunya. Pembicaraan pun berlanjut di luar dengan Halisbe mengajak cucunya pulang, namun dia menolak. Menurutnya mulai sekarang ia akan menentukan jalannya sendiri tanpa meminta persetujuan siapapun. Ferit menegaskan jika sebentar lagi ia akan menjadi lebih kuat. Dan saat itulah kakeknya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Di mansion, Sairan memohon kepada Halisbe untuk membawa Ferit menjauh dari orang-orang itu. Ia yakin suaminya itu telah membuat keputusan yang emosional. Halisbe menyuruh Sairan tenang, ia akan melakukan yang terbaik yang ia bisa. Di kamar, Sairan membuka lukisannya dan berharap suaminya itu kembali seperti suami yang dulu pernah ia kenal. Halisbe mengambil langkah tegas dan memerintahkan Latif mengambil tindakan yang diperlukan. Memasuki kamar, Ferit langsung menyaksikan lukisan istrinya. Di situ ia juga menyadari bahwa pribadinya sekarang berbeda dengan yang dipikirkan Sairan. Keesokan paginya, Latif mendatangi Ifakat yang kelihatan pucat. Meskipun curiga ada sesuatu yang tidak beres, Latif tetap memberikan instruksi dari Halisbe untuk Ifakat. Sementara itu, Sairan merasa tenang ketika menyaksikan Ferit sedang berbicara dengan Abidin. Sahabatnya itu tidak henti-hentinya menasihati, hanya saja Ferit tetap ngotot. Setelah mendengarkan instruksi dari Latif, Ifakat langsung menghubungi Sehmus dan mengajaknya bertemu. Setelah itu, giliran Latif memberikan instruksi kepada Sairan atas perintah Halisbe. Di sisi lain, Kazim marah besar mengetahui istrinya dari kemarin belum pulang. Terlebih penjaga di rumahnya memberitahu bahwa nomor Mazlum tidak bisa dihubungi. Ifakat menyuruh Gulgun untuk bangkit dari tempat tidurnya. Mereka akan melakukan pekerjaan besar. Kazim curhat kepada Bibi Hatice bahwa istrinya hilang. Entah kenapa pagi itu, Sairan kepikiran untuk menghubungi Pelin dan meminta bantuan. Seketika itu, Pelin menghubungi Ferit, meminta bantuan mencari ibunya yang belum pulang dari kemarin. Padahal di waktu yang sama, Ferit harus berada di samping Tuan Zia. Yang tidak kalah aneh, Suna tiba-tiba menghubungi Safed dan mengajaknya bertemu.
Beberapa saat kemudian, giliran Sairan menghubungi Tarik untuk mengajaknya bertemu, memastikan jawabannya. Entah apa yang direncanakan Halis B, ia tiba-tiba berdoa agar semuanya diberi keselamatan. Adegan kemudian beralih kepada Esme yang disandra. Tayyar datang membawa cat yang akan ia gunakan untuk mengecat kamar yang dipersiapkan untuk Sairan dan Suna. Esme ngamuk karena menganggapnya sudah gila. Tiba-tiba datang Kazim langsung menghajar Tayyar lalu menangkapnya. Esme sempat menanyakan bagaimana suaminya itu bisa tahu keberadaannya. Dia menjawab bahwa mobilnya telah ia pasang alat GPS. Di sisi lain, Ifakat menunggu Sehmus di dermaga. Dia muncul dengan membawakannya hadiah aksesoris bayi karena tahu masalah kehamilan Ifakat dari keponakannya. Namun ternyata Ifakat sudah sadar tidak mau dibohongi laki-laki. Maksud pertemuan ini hanyalah pancingan untuk menangkap Sehmus. Gulgun datang untuk membalas dendam kematian suaminya. Dan seolah belum cukup, Gulgun menyuruh anak buahnya melanjutkan perbuatannya. Halis B berbicara dalam hati bahwa dialah yang bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya. Namun meskipun terkadang tidak berdaya, namun ia mencoba melakukan yang terbaik. Diperlihatkan giliran Suna yang menemui Safed dan membuang bunga pemberiannya. Dia menegaskan hubungan mereka telah berlalu. Ia tidak pernah mencintainya, namun karena terpaksa saja ia mau menikah. Safed terluka dengan ucapannya, namun lebih terluka lagi ketika Kaya datang, menghajar dan menangkapnya. Di tempat lain, Sairan menemui Tarik dan mengungkapkan ketertarikannya pergi bersamanya ke London. Namun itu bohong, tiket yang diberikannya pun disobek. Sairan mengatakan memang benar ia sekarat, namun ia tidak akan pernah pergi bersamanya ke London. Lebih baik ia mati. Tarik akhirnya ingin membawa Sairan dengan paksa, namun anak buah terlanjur mengepung. Tarik sempat bersumpah bahwa Sairan tidak akan pernah bahagia bersama dengan Ferit. Misi telah komplit. Halis B merasa benalu yang menempel di keluarganya harus disingkirkan. Sementara itu, Ferit merasa lelah bersama Pelin mencari ibunya namun tidak ketemu. Ketika Tuan Zia menghubungi, Pelin melarang untuk mengangkatnya. Justru Sairan kemudian menghubungi Pelin, menyuruhnya mengajak Ferit menemuinya. Pelin akhirnya berkata jujur bahwa ibunya berada di rumah. Sebelum Ferit marah, Pelin mengajaknya bertemu dengan Sairan karena sangat penting. Dan ketika ketiganya berkumpul, semua menjadi jelas. Pelin mengakui bahwa dirinya dan ibunya memang kurang kasih sayang seorang lelaki. Itulah sebabnya mereka terkesan sebagai wanita penggoda. Mereka pun meminta maaf kepada Sairan dan Ferit. Pelin menilai ikatan cinta keduanya sangat kuat. Sekarang ia rela mereka hidup bahagia. Halis B dan keluarganya tiba-tiba ikut datang ke dermaga. Ferit pun penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Sebuah kontainer dibuka dan di dalamnya terdapat orang-orang yang tadi ditangkap. Halis B menyuruh seluruh anggota keluarganya menyaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang seperti kotoran menempel di dinding keluarganya. Jadi sudah sepantasnya mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Kontainer lantas dikunci dari luar dan dinaikkan ke kapal dan dibawa ke tengah samudera. Ferit akhirnya meminta maaf kepada kakeknya karena selama ini salah paham menilainya. Dia ternyata selalu yang terbaik untuk melindungi keluarga. Halis B mengatakan bahwa ini bukan apa-apa, ada sebuah rahasia yang akan membuat Ferit terkejut. Dengan hilangnya para parasit, keluarga ini akan memulai kehidupan baru. Malam ini, Mansion sangat sibuk karena akan diadakan perayaan di meja makan. Hubungan Ferit dan Sairan semakin membaik dan lebih dewasa. Ferit mengungkapkan lagi keinginannya untuk memiliki anak. Anehnya, Sairan tampak tidak sedih dan justru menunjukkan keromantisannya bahwa ia sangat mencintai Ferit. Tiba-tiba datang panggilan agar mereka segera datang ke meja makan. Halis B mengatakan bahwa keluarga mereka telah mengalami manis pahitnya kehidupan. Ada kalanya mereka tertimpa masalah, namun ada kalanya pula mereka bahagia. Mereka hanya bisa berencana dan tidak bisa menolak takdir, termasuk kematian. Meskipun begitu, mereka harus pandai-pandai mengambil hikmah. Halis B tiba-tiba memerintahkan Latif untuk memanggil seseorang. Begitu pintu dibuka, meja makan langsung riuh. Karena yang datang adalah Orhan, dia masih hidup.
Ternyata selama ini ia disembunyikan oleh ayahnya. Di saat semua masih tidak percaya, Halis B berteriak, ini adalah kejutan. Ferit dan yang lainnya bahagia bukan main. Ketika semua berkumpul di meja makan untuk merayakan pertemuan ini, Seiran justru menyendiri berbicara dengan dirinya sendiri. Bahwa di setiap yang mereka anggap tidak mungkin masih terdapat harapan. Sepertinya dia sedang menyemangati dirinya sendiri, berharap bisa sembuh dan hidup bahagia dengan keluarganya. Namun tiba-tiba Seiran goyah dan tidak mampu menopang tubuhnya sendiri dan terjatuh ke lantai. Sontak semua panik termasuk Ferit. Suna akhirnya memberitahu bahwa Seiran sebenarnya sedang sakit keras dan sedang sekarat. Kaya terlihat sedang menghubungi ambulans. Sementara yang lain tampak kebingungan, seperti tidak percaya dengan berita buruk ini. Nah, seperti inilah ending dari Yali Chapkini season yang kedua. Apakah Seiran bisa diselamatkan? Tonton kelanjutannya di season berikutnya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.